Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran online matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, kita bahas dulu persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, persamaan kuadrat itu berarti variabelnya dikuadratkan. Ini variabelnya X, koefisiennya A, X kuadrat, ini B, koefisien dari X, X-nya variabel plus C. C itu adalah konstanta sama dengan 0. Ya. Di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Ya, misalkan ini bentuk persamaan kuadrat, misalkan ini 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka A itu adalah koefisien dari x kuadrat berarti 2, B-nya koefisien dari x berarti 5, C-nya konstantanya min 3. Di sini tandanya mengikuti, kalau negatif berarti juga negatif. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua menggunakan rumus, yang ketiga melengkapkan kuadrat sempurna. Kali ini kita akan pelajari dua metode ini, pemfaktoran dan menggunakan rumus. Ya, yang pertama adalah pemfaktoran. Ya, sebenarnya ini di SMP sudah pernah kita mengingat lagi. Ya, ini bentuk persamaan kuadratnya. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti kita buat dua faktor seperti ini. Kita buat dua kurung. Kemudian sini diisi X plus P kali X plus Q. Di mana kalau P kali Q ini sama dengan C. C ini yang mana? C itu yang ini. Dan P ditambah Q sama dengan B. B-nya ini. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Contohnya ini. Carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. Yang pertama, x kuadrat plus 10x plus 21 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Yang ketiga, 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, x kuadrat plus 10x plus 21 sama dengan 0. Maka yang pertama kita buat tanda dua faktor seperti ini atau tanda kurung-kurung seperti ini. Kita buat ini space kosong ini, di mana suku pertama pada kedua faktor ini kita isi faktor dari x kuadrat. Kemudian suku yang kedua dari setiap faktor kita isi faktor dari C. C-nya mana? C-nya kan ini 21. Ini kita isi. Kemudian faktor 21. Ya, faktor x kuadrat itu apa? Faktor x kuadrat itu x kali x. Maka di sini dan di sini kita isi dengan x sama x. Ya. Kemudian kita cari faktor 21. Berapa kali berapa yang hasilnya 21. Tetapi kalau dijumlah hasilnya adalah 10. Ya, faktor dari 21 yang jumlahnya 10 adalah 7 dan 3. 7 kali 3, 21. 7 ditambah 3, 10. Maka kita isikan di suku kedua pada setiap faktor. Nah, ini kita isi 7. Yang sini kita isi 3. Ini dibalik boleh ya, tidak masalah. Sini diisi 3, sini diisi 7, tidak masalah. Setelah itu maka kita cari x-nya. Tadi kan sudah ketemu x kuadrat plus 10x plus 21 sama dengan 0. Maaf, ini ada 0-nya.
Berarti kalau difaktorkan X plus 7 kali X plus 3 sama dengan 0 ya. Maka untuk mencari X-nya, yang pertama kita X plus 7. Ini kita sama dengankan 0. Atau X plus 3 sama dengan 0. Untuk X plus 7 sama dengan 0 berarti X-nya negatif 7. Ini dipindah ruas ke sini ya. Dipindah ke ruas ke sini, ini positif, pindah ruas menjadi negatif. Kemudian untuk X plus 3 sama dengan 0, sama 3-nya kita pindah ruas ke sini, ke kanan, maka positif jadi negatif. X sama dengan min 3, maka himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan min 7, min 3. Maaf, ini salah ketik, kurang min 3. Min 7, min 3 ya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, X kuadrat min X min 12 sama dengan 0 ya. Sama langkahnya kita buat dua faktor seperti ini. Kurung, titik-titik, plus titik-titik, tutup kurung, dalam kurung lagi, titik-titik, plus titik-titik ini. Sama langkahnya, yang suku pertama ini kita isi dari faktor X. Yang suku kedua kita isi faktornya min 12 ya. Maaf, ini min 12. Ya, faktor dari X kuadrat berarti X kali X. Nah, ini kita isi X-nya di sini, X kali X. Kemudian kita cari faktor dari min 12. Berapa kali berapa hasilnya min 12. Tetapi kalau dijumlah hasilnya adalah ini, min 1. Ini B-nya berarti ini kan min 1. Ya. Ya, faktor dari negatif 12 yang jumlahnya negatif 1 adalah negatif 4 dan 3. Kita cek negatif 4 kali 3 berarti kan negatif 12. Negatif 4 ditambah 3 berarti negatif 1. Maka di suku kedua kita isi min 4 dan 3. Ya, berarti faktor dari X kuadrat min X min 12 sama dengan 0 sama dengan X min 4. Ini kan plus kali min, hasilnya min. X min 4 kali X plus 3. Untuk mencari X-nya langkahnya sama. Kedua faktor kita sama dengankan 0. X min 4 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Untuk X min 4 sama dengan 0 berarti X-nya 4. Ya, ini pindah ruas, negatif ke sini jadi positif. Atau X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 3,4. Ya. Ya, untuk soal yang nomor 3. Nomor 3, 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Ya, langkahnya sama. Ini kita buat dua faktor ini. Ya, yang suku pertama kita isi faktor 2x kuadrat. Yang belakang kita isi faktor dari negatif 3. Ya. Ya. Faktor dari 2x kuadrat. Faktor dari 2x kuadrat kan berarti 2x kali x atau 2x kali 1x, itu kan sama dengan 2x kuadrat. Kemudian kita cari faktor dari negatif 3. Faktor dari negatif 3 yaitu min 1 dan 3. Min 1 kali 3. Ya, kita cek dulu apakah ini nanti hasilnya positif 5. Caranya ngecek gimana? Yang pertama ini. Ya, kita kalikan ini. Yang tengah-tengah ini kita kalikan. Negatif 1 kali X. Berarti kan ya min X. Kemudian yang pinggir sama pinggir. Kita kalikan juga. 2X sama 3. Ini. 2X kali 3. Hasilnya 6X. Nah,
Setelah itu kita jumlah hasilnya yang ini tadi. Min X ditambah 6X. Hasilnya berapa? 5X. Ya, 5X berarti ini benar. B-nya yang sini 5X. Berarti ini adalah faktornya. Ya, berarti faktor dari 2X kuadrat plus 5X min 3 adalah 2X min 1 kali X plus 3. Ya, untuk hubungan penyelesaiannya berarti 2X min 1 sama dengan 0 atau X plus 3. Berarti X-nya ini ya, 2X min 1 sama dengan 0. Berarti kan ini negatif satunya kita pindah ruaskan ke sini kan menjadi positif 1 atau 1. Kemudian di sini masih 2X sama dengan 1. Untuk mencari X-nya berarti kan semua ruas dibagi 2. Maka X-nya sama dengan setengah. Untuk X plus 3 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya min 3, setengah. Ya, selanjutnya tadi tentang pemfaktoran, sekarang kita gunakan rumus atau sering disebut dengan rumus ABC. Rumusnya apa ini? Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan rumusnya ini. Ini hafalan rumus. X1, 3 sama dengan min B plus minus B kuadrat min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, kenapa di sini disebut rumus ABC? Karena ini menggunakan ini A, B, dan C. A-nya koefisien dari X kuadrat, B-nya koefisien dari X, C-nya adalah konstanta. Ya, jelasnya kita masuk ke contoh. Contoh, carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC. Dari himpunan persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Ya, kita coba menggunakan rumus. Ya, kan diketahui ini persamaan kuadratnya. 3x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Berarti ya A-nya sama dengan 3 ini, B-nya sama dengan negatif 5, C-nya sama dengan 1. Langsung kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi adalah X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Langsung kita masukkan. Berarti min B-nya min 5, berarti min 5 plus minus akar min 5 kuadrat, B-nya min 5 min 4 kali 3 kali 1, A-nya 3, C-nya 1 dibagi 2 kali 3. Berarti sama dengan min kali min kan plus. Berarti ini tinggal 5, positif 5 plus minus akar min 5 kuadrat 25 dikurangi min 4 kali 3 kali 1 12 dibagi 2 kali 3 6. Berarti sama dengan 5 plus minus akar 25 dikurangi 12 13 dibagi 6. Kalau ini akarnya tidak bisa diakar berarti sampai sini selesai. Kalau masih bisa diakar nanti masih bisa dioperasikan. Nah, ini kan tadi X1, 2. X1, 2 ketemu 5 plus minus akar 13/6. Berarti untuk X1-nya, maka ya, X1-nya ini kan ada plus minus. Berarti yang pertama X1-nya sama dengan 5 plus. Ya, kita pecah ini plus minusnya. Plus akar 13/6 atau untuk X2-nya 5 min. Ini tadi plus, berarti yang sini min akar 13/6. Ya, ini kalau tidak bisa dioperasikan lagi atau tidak bulat ya sampai sini saja selesai. Ya, selanjutnya
Ya, selanjutnya kita masuk ke jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Ya, akar persamaan kuadrat itu akar-akarnya pasti ada 2. Jadi x1 dan x2, maka jumlah akar-akarnya ditentukan dengan rumus ini. Jumlah akar-akarnya karena akar-akarnya tadi x1 dan x2, berarti x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. B-nya dari mana? B-nya dari sini. Nah, koefisien x, A-nya dari sini. Koefisien x kuadrat. Ini udah rumus min b per a. Hasil kalinya sekarang, hasil kali akar-akarnya berarti kan x1 kali x2 sama dengan rumusnya c per a. C-nya ini dari sini konstanta, A-nya koefisien dari x kuadrat. Ya, contoh, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, tentukan nilai. Yang A, x1 plus x2, B, x1 kali x2, C, seper x1 ditambah seper x2, yang D, x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Maka solusinya, ya, yang A dulu. Nih, diketahui kan ini 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, berarti A-nya kan berarti sama dengan 2, B-nya min 5, C-nya 6. Berarti ya ini untuk A, x1 plus x2 sama dengan min B per A, sama dengan, langsung aja kita masukkan min B, B-nya berarti kan min 5 per A, A-nya 2, berarti sama dengan ini, min sama min jadi positif, berarti hasilnya 5 per 2. Ya, untuk yang A. Untuk yang B, B-nya tadi adalah x1 kali x2 sama dengan C per A. Rumusnya C-nya tadi berapa? C-nya 6, A-nya 2, berarti 6 per 2 sama dengan 3. Sekarang untuk yang C. Untuk yang C, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Ya, kalau seperti ini kan tidak ada tadi di rumusnya. Rumusnya cuma jumlah dan hasil kali. Kalau seperti ini tidak ada. Ini tidak sama dengan seper x1 plus x2 ya, tidak sama. Maka ini solusinya gimana? Kita samakan dulu penyebutnya. Yang ini penyebutnya x1, yang ini penyebutnya x2. Menyamakan penyebut kan berarti kedua. Penyebutnya kita kalikan. Ini. Berarti x1 plus x2. Yang sini tidak punya x2, berarti kan 1 kali x2, berarti x2 plus ini 1 kali x1. X1 berarti x2 plus x1, atau dibalik juga tidak masalah. Berarti x1 ditambah x2 dibagi x1 plus x2. X1 plus x2 tadi rumusnya apa? Min B per A. X1 kali x2 rumusnya C per A. Ini kan sudah kita cari di A sama B. Langsung aja kita masukkan. Yang ini 5 per 2 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 5 per 6. Ya, next. Untuk yang D. Ya, yang D ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini kan juga tidak ada rumusnya. Nah, ini kalau kita pecah, rumusnya jadi seperti ini. X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Nah, ini. X1 plus X2 kan ada rumusnya, min B per A. Berarti min B per A kuadrat dikurangi, maaf, ini kurang 2 ya. 2C per A, ini kan 2X1 kali X2. Berarti ini 2C per A. Berarti sama dengan ini 5 per 2 kuadrat dikurangi 2 kali C per A, tadi kan hasilnya
3 sama dengan 5 kuadrat 25, 2 kuadrat 4. Berarti 25 per 4 dikurangi 6. Ya, ini cara seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. Maaf, ini kesalahan lagi dalam mengetik. Penyebutnya kan 4. Berarti kita samakan penyebutnya 4. Ini 25 dikurangi 6 kali 4. 24 per, ini 4 ya. Jadi sama dengan 1/4. Ini untuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ya, ini latihan. Kalian boleh ini buat latihan kalian di rumah. Kalian coba di buku tulis masing-masing. Kalau tidak ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan lewat WhatsApp saya. Ya, sekian. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.